Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan Ibu Emil untuk pelajaran sejarah Indonesia. Selamat pagi anak-anak. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan agar dapat beraktivitas sehari-hari dengan keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak, seperti biasa, Ibu mau mengingatkan kepada kalian lagi, kepada kita semua, agar senantiasa selalu menjaga diri kita di era pandemi seperti sekarang. Jadi, dengan pola hidup sehat, menerapkan protokol kesehatan, dan kurangi interaksi di luar. Tetap semangat ya anak-anak, kita harus terus melanjutkan perjuangan kita untuk mencari ilmu. Jadi, kita belajar daring seperti ini. Nah, nanti pada pertemuan hari ini seperti biasa untuk materi lanjutannya kita nanti akan berdiskusi di Google Classroom. Nah, pada pertemuan hari ini Ibu mau membuat video tentang materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, anak-anak ada yang masih ingat pada pertemuan minggu kemarin, Zoom kemarin, kita membahas materi tentang apa ya? Ya, pasti masih ingat, karena minggu kemarin kita sudah berdiskusi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia. Jadi, ketika minggu kemarin kita sudah membahas kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, nah sekarang kita melanjutkan kerajaan-kerajaan yang belum kita bahas. Apa saja itu? Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang 3 kerajaan, anak-anak. 3 kerajaan yang belum kita pelajari pada minggu kemarin, yaitu Kerajaan Majapahit, Kerajaan Singosari, dan juga Kerajaan Holling atau Kalingga. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah nanti kalian setelah pembelajaran saya, kalian nanti akan mampu menganalisis kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Singosari, dan juga Kerajaan Holling. Selanjutnya nanti kalian akan mampu menganalisis pengaruh-pengaruh yang diberikan oleh masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Jadi dalam bidang-bidang di kehidupan masyarakat dengan benar. Nah, langsung saja anak-anak melanjutkan materi minggu kemarin. Kerajaan pertama yang akan kita bahas adalah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan di wilayah Indonesia yang waktu itu menjadi kerajaan yang wilayah kekuasaannya itu luas, anak-anak. Luas sekali wilayah kekuasaan Majapahit. Kalau kalian pernah mendengar istilah Nusantara, nah, itu adalah pada masanya Kerajaan Majapahit, di mana pada masa ini, waktu itu pada masa pemerintahan dari raja yang termasyhur, Hayam Wuruk dengan patihnya yang terkenal, Patih Gajah Mada, itu mereka melakukan ekspedisi. Jadi untuk menyatukan wilayah-wilayah Nusantara. Nah, wilayah Nusantara ini pun ada yang di luar Indonesia, anak-anak. Jadi memang wilayah Majapahit, kerajaan Majapahit ini pada masa itu merupakan salah satu kerajaan besar. Jadi wilayah kayak Semenanjung Melayu, Filipina, di Nusantara itu merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit. Nah, pada materi kerajaan Majapahit ini kita akan membahas terlebih dahulu sumber sejarahnya. Jadi sumber sejarah kerajaan Majapahit banyak sekali, bisa dilihat dari peninggalan-peninggalannya dan juga berita-berita yang menyebutkan adanya kerajaan Majapahit. Nah, jika kalian lihat di gambar, ini ada 3 kerajaan, 3 candi peninggalan kerajaan Majapahit. Bisa dilihat ada 3 candi. Candi ini semuanya terletak di Trowulan, Mojokerto. Ada yang sudah pernah ke sana? Jadi 3 candi ini merupakan candi peninggalan kerajaan Majapahit.
Yang pertama yang kalian lihat yang seperti gapura masuk besar itu merupakan Candi Wringin Lawang. Nah, sampai hari ini memang situs Majapahit atau istana inti dari Majapahit itu belum ditemukan di mana, tapi dari hasil-hasil penemuan seperti candi, peralatan dan sebagainya itu memang ahli memperkirakan kalau memang ibu kotanya Majapahit itu ya di Trowulan, karena banyak sekali situs-situs candi di sana, penemuan terkait peninggalan kerajaan Majapahit. Salah satunya adalah Candi Wringin Lawang itu. Jadi Candi Wringin Lawang itu memang diperkirakan sebagai salah satu pintu masuk dari kerajaan Majapahit. Begitu anak-anak. Kemudian yang kedua bisa kalian lihat itu adalah Candi Tikus. Jadi candinya itu memang sedikit di bawah permukaan. Waktu itu kenapa kok dinamai Candi Tikus? Karena ketika penemuannya itu waktu itu tidak sengaja para warga itu memburu tikus dan menemukan seperti gundukan besar sekali. Nah, ternyata setelah digali itu adalah sebuah candi ternyata anak-anak. Makanya kenapa dinamai Candi Tikus. Jadi kalau kalian melihat gambar-gambar yang kalian lihat itu Candi Tikus itu memang berada di bawah permukaan tanah, sedikit lebih tinggi permukaan tanahnya daripada candinya, karena memang posisinya Candi Tikus itu di bawah gitu. Kemudian yang ketiga adalah Candi Brahu. Candi Brahu itu juga salah satu candi yang berada di Trowulan. Jadi memang jarak antara candi-candi di situs Trowulan ini juga tidak begitu jauh. Makanya banyak ahli memperkirakan kalau memang ya di daerah Trowulan itulah kerajaan Majapahit itu sendiri, begitu anak-anak. Selanjutnya, raja-raja yang pernah memerintah pada kerajaan Majapahit. Jadi kerajaan Majapahit itu sendiri didirikan oleh Raja Raden Wijaya. Ini adalah pendiri kerajaan Majapahit. Kemudian dilanjutkan raja yang kedua yaitu Jayanegara. Kemudian raja yang ketiga Tribhuwan Tunggaldewi. Yang keempat Hayam Wuruk. Nah, yang ini raja keempat Hayam Wuruk ini adalah raja yang termasyhur pada masanya kerajaan Majapahit. Jadi masa kejayaan kerajaan Majapahit itu adalah pada masa Raja Hayam Wuruk dengan patihnya Patih Gajah Mada yang waktu itu terkenal dengan Sumpah Amukti Palapanya. Nah, setelah Hayam Wuruk kemudian raja yang kelima yaitu Wikrawardhana dan raja yang terakhir adalah Raja Brawijaya. Jadi sepeninggalan ini terkait dengan salah satu alasan keruntuhan kerajaan Majapahit nantinya sebagai kerajaan besar, di mana pada waktu sepeninggal Raja Hayam Wuruk, raja-raja setelah Hayam Wuruk ini bisa dibilang tidak kepemimpinannya itu tidak sekuat dengan Hayam Wuruk seperti itu. Jadi selain itu pada masa itu juga Islam itu sudah mulai masuk. Jadi pengaruh Islam ini sudah mulai masuk pada masanya kerajaan Majapahit. Nah, selanjutnya ada di bidang ekonomi. Pada perkembangan kerajaan Majapahit, itu memang masyarakatnya mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan juga pedagang. Jadi memang mayoritas masyarakat pada masa kerajaan Majapahit ini dengan di wilayah sekitaran yang lokasinya di daerah Mojokerto sana, di beberapa wilayah kekuasaan Majapahit itu memang mayoritas pertanian. Sama halnya dengan perdagangan. Jadi memang masyarakat kerajaan Majapahit waktu itu memang sektor ekonomi yang paling berkembang adalah pertanian dan juga perdagangan. Nah, kemudian dalam hal agama pada masa kerajaan Majapahit ini ada dua agama yang berkembang dalam masyarakat. Jadi tidak hanya satu seperti yang kita bahas pada minggu kemarin. Ada beberapa kerajaan yang memang agamanya itu satu, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Nah, pada masa kerajaan Majapahit ini agama yang berkembang adalah dua, yaitu Hindu dan Buddha. Jadi masyarakatnya ini saling bertoleransi karena mereka berbeda agama. Jadi Hindu Buddha itu memang sudah mulai berkembang
pada masa kerajaan Majapahit ini ya anak-anak. Nah, tapi pada masa itu juga kerajaan Majapahit ini juga memang pada pada kehidupan sosialnya mereka itu saling saling berinteraksi seperti biasa, tidak terjadi ketegangan antar beda agama gitu, Hindu dengan Buddha, tidak. Jadi mereka memang saling saling hidup berdampingan sebagai sebagai masyarakat yang berbeda agama dalam satu wilayah kerajaan Majapahit. Nah, kemudian lanjut ke keruntuhannya. Keruntuhan kerajaan Majapahit seperti yang Ibu singgung tadi, salah satu alasan yang menjadi faktor runtuhnya kerajaan Majapahit itu adalah karena Islam waktu itu sudah mulai masuk, kemudian raja sepeninggal Hayam Wuruk, raja yang mengalami kejayaan pada masa kerajaan Majapahit tadi, penerusnya tidak sekuat beliau gitu. Dan juga setelah itu waktu itu ada serangan dari Raden Patah Demak ke kerajaan Majapahit. Selanjutnya karena rajanya tidak sekuat masanya Hayam Wuruk, banyak wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit itu melepaskan diri. Jadi banyak yang melepaskan diri dari wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit, dan kemudian ditambah serangan dari Raden Patah dari Demak, dan kerajaan agama Islam waktu itu sudah mulai menyebar. Jadi waktu itu agama Islam sudah mulai masuk, sudah mulai berkembang, akhirnya kerajaan Majapahit mengalami kemunduran. Ditambah lagi waktu itu terjadi perang saudara atau perang Paregreg yang terjadi antar saudara penerus dari kerajaan Majapahit. Nah, begitu anak-anak. Jadi kira-kira dari penjelasan yang Ibu sampaikan tadi, semegah itu kerajaan Majapahit, sekuat itu, seluas itu wilayah kekuasaannya. Ketika mereka alasan kemundurannya pun dari hal yang dari dalam sendiri, misalnya kayak perang saudara. Jadi dari sini kita bisa tangkap pesan, kita dapat ambil pesan kalau sesama saudara itu sebenarnya yang akan menghancurkan kita sendiri ya dari dalam diri sendiri. Kalau kita berperang, andai kita damai, mungkin tidak kerusakan dari dalam itu tidak akan terjadi begitu. Ditambah faktor eksternalnya serangan-serangan dari luar, misalnya masuknya Islam, banyak wilayah yang melepaskan diri. Jadi hal itulah yang menyebabkan keruntuhan dari kerajaan Majapahit sebagai kerajaan besar yang kita kenal sebagai Nusantara. Waktu itu wilayahnya banyak sekali. Jadi Majapahit ini memang merupakan salah satu kerajaan besar di Nusantara. Selanjutnya, nah, silakan diperhatikan dua nama ini, Ken Arok dan juga Ken Dedes. Apakah kalian pernah mendengarnya? Dua nama ini kalau dalam cerita sejarah banyak yang diceritakan, dijadikan drama dan sebagainya. Nama Ken Arok dan Ken Dedes ini adalah berasal dari kerajaan mana anak-anak? Kerajaan Singosari. Jadi Ken Arok dan Ken Dedes ini merupakan pelaku sejarah dari kerajaan Singosari. Nah, kalian pasti pernah mendengar nama Singosari. Singosari ini di mana ya? Singosari ini adalah salah satu kerajaan yang terletak di Malang, Jawa Timur. Jadi, kerajaan Singosari ini merupakan kerajaan yang didirikan oleh Ken Arok. Nah, Ken Arok ini dalam sejarah kerajaan Singosari, waktu itu pada kehidupan politiknya terlebih dahulu. Kehidupan politik pada masa kerajaan Singosari sampai hari ini pun menjadi catatan sejarah bahwa ternyata raja-raja dalam kerajaan Singosari itu pada masa itu saling membunuh dalam rangka balas dendam. Loh, kok bisa, Bu? Ya, jadi itu ada sejarahnya, anak-anak. Jadi seperti yang kita tahu, Ken Arok
Ken Arok yang merupakan pendiri kerajaan Singosari dan juga raja pertama Singosari, waktu itu dia itu sudah memiliki istri pertama namanya Ken Umang. Nah, Ken Umang ini kemudian Ken Arok itu dalam yang diceritakan, Ken Arok ini jatuh cinta pada Ken Dedes. Siapa Ken Dedes? Ken Dedes ini memang terkenal dengan kecantikannya pada masa itu. Jadi pada waktu itu Ken Arok jatuh cinta sama Ken Dedes. Padahal waktu itu kan Dedes sudah mempunyai suami. Jadi Ken Dedes ini statusnya adalah suami dari Tunggul Ametung. Nah, Ken Arok ini kemudian membunuh Tunggul Ametung dan menikahi Ken Dedes. Sebagai raja pertama, kemudian Ken Arok ini akhirnya tewas. Ken Arok tewas dibunuh siapa? Ken Arok ini kemudian meninggal pada waktu itu dibunuh oleh Anusapati. Anusapati ini adalah anak dari Ken Dedes dan juga Tunggal Ametung. Jadi Tunggul Ametung yang saat itu suami dari Ken Dedes yang dibunuh Ken Arok. Jadi ini adalah anak dari Ken Dedes yang dinikahi Ken Arok. Jadi balas dendam seperti itu karena ayahnya sudah dibunuh. Kemudian dari Anusapati ini menjadi raja kedua kerajaan Singosari setelah berhasil membunuh Ken Arok. Nah, selanjutnya Anusapati ini juga dibunuh sebagai raja kedua kerajaan Singosari. Dibunuh oleh siapa? Anusapati ini dibunuh oleh Tohjaya. Tohjaya ini merupakan anak dari Ken Arok dan juga Ken Umang, istri pertama dari Ken Arok yang juga membalaskan dendam karena ayahnya dibunuh oleh Anusapati. Jadi Tohjaya ini kemudian menjadi raja ketiga kerajaan Singosari. Tapi waktu itu Tohjaya ini juga hanya menjadi raja itu hanya beberapa bulan saja karena Tohjaya ini kemudian dibunuh lagi oleh Ranggawuni. Siapa Ranggawuni? Ranggawuni ini adalah cucu atau anak dari Anusapati yang sudah dibunuh Tohjaya. Jadi memang saling membunuh. Kemudian dari Ranggawuni ini berlangsung lama karena setelah Ranggawuni menjadi raja ini menjadi raja keempat, setelah itu raja kelima sekaligus raja terakhir itu adalah Raja Kertanegara. Nah, pada masa Raja Kertanegara inilah masa kejayaan Singosari berhasil didapatkan. Jadi pada masa itu kerajaan Singosari itu bercita-cita menyatukan wilayah Nusantara di bawah kekuasaan kerajaan Singosari. Pada masa itu, salah satu bukti yang menunjukkan adanya sumber sejarah waktu itu dari berita Cina, karena memang waktu itu kerajaan Mongol yang dipimpin Kubilai Khan itu mengirim pasukan untuk menyerang kerajaan Singosari. Jadi kerajaan Singosari ini waktu itu memang melakukan ekspedisi Pamalayu untuk menaklukkan beberapa kerajaan di wilayah Nusantara. Nah, waktu itu karena saking kuatnya kerajaan Singosari ini juga yang pasukan Mongol waktu itu ingin menyerang, ini melakukan perlawanan kerajaan Singosari. Jadi memang ekspedisi Kubilai Khan waktu itu memang masuk ke wilayah Indonesia, niat menyerang kerajaan Singosari yang waktu itu sedang berkuasa. Seperti itu. Nah, setelah terjadi pertempuran antara kerajaan dari Singosari dan juga serangan dari kerajaan Mongol. Selanjutnya kerajaan Kertanegara, Raja Kertanegara ini meninggal anak-anak. Meninggalnya itu karena apa? Karena dibunuh oleh Jayakatwang. Jayakatwang ini merupakan raja dari keturunan kerajaan Kediri yang waktu itu membalaskan dendam pada keturunan kerajaan Majapahit seperti itu. Kerajaan Singosari, mohon maaf. Jadi Raja Kertanegara sebagai raja terakhir Singosari waktu itu dibunuh oleh Jayakatwang yang merupakan keturunan dari kerajaan Kediri. Seperti itu anak-anak. Nah, selanjutnya kerajaan ketiga.
Kerajaan ketiga yang akan kita pelajari adalah Kerajaan Holling. Kerajaan Holling atau Kerajaan Kalingga ini terletak di Kalingga, Jepara. Kerajaan Holling atau Kerajaan Kalingga ini memang merupakan salah satu kerajaan. Nah, Kerajaan Kalingga ini merupakan salah satu kerajaan yang dipimpin oleh rajanya yang terkenal, yaitu Ratu Sima. Ratu Sima ini waktu itu terkenal sebagai raja yang sangat bijaksana, anak-anak. Bahkan dia itu terkenal dengan, misalnya ada anggota keluarga kerajaan yang melakukan kesalahan, ia akan tetap dihukum, tidak peduli meskipun dia anggota keluarga kerajaan. Sebijaksana itu Ratu Sima. Jadi memang dia tetap memberlakukan peraturan yang sama, tidak membeda-bedakan meskipun kamu keluarga kerajaan atau bukan. Kalau kamu salah, kamu harus dihukum. Jadi memang pada masa kepemimpinan Ratu Sima ini terkenal sebagai raja yang bijaksana. Nah, selanjutnya, pada kondisi keagamaan dalam Kerajaan Kalingga atau Holling itu sendiri, itu mayoritas, kebanyakan itu waktu itu sudah masuk agama Buddha. Jadi ada pendeta Buddha yang terkenal waktu itu pada masa Kerajaan Holling atau Kalingga, yaitu Janabhadra. Itu adalah pendeta Buddha yang besar yang juga menyebarkan agama Buddha di wilayah Kerajaan Holling. Tapi meskipun masyarakatnya beragama Buddha, banyak yang beragama Buddha sebagian, itu Ratu Sima sendiri tetap menganut agama Hindu Siwa. Jadi memang ada toleransi di antara keduanya. Jadi meskipun beda agama dalam antara raja dan masyarakat, ada yang beragama Buddha, itu mereka saling berhubungan dengan baik, tidak ada perseteruan yang terjadi, karena memang waktu itu setelah Hindu masuk, itu agama Buddha juga mulai masuk di Indonesia dan diterima oleh masyarakat. Begitu anak-anak. Nah, yang dapat kita pelajari, yang dapat kita petik hikmahnya dari penjelasan Ibu tentang 3 kerajaan tadi, Kerajaan Singosari, Majapahit, dan juga Holling, satu garis kesamaan yang dapat kita ambil adalah toleransi beragama. Itu ternyata sudah dari zaman dulu, meskipun pada waktu itu baru ada 2 agama antara Hindu dan Buddha, tapi masyarakat dalam satu kerajaan meskipun beda agama, mereka tetap berhubungan baik, tetap menjalankan kehidupan mereka tanpa ada perseteruan seperti itu. Jadi memang kalau kalian pernah mendengar sebutan atau slogan dari semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, itu adalah pada masa Kerajaan Majapahit, di mana prinsip berbeda-beda tetap satu jua itu memang sudah dari dulu. Pada masa itu Hindu Buddha berkembang di masyarakat, tapi kita tidak boleh terpecah. Meskipun kita berbeda, kita adalah sama. Dan sampai hari ini semboyan itu masih dijadikan sebagai pedoman dari negara kita. Kalau memang dari dulu sejarahnya, dari awal kerajaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia, masyarakat Indonesia itu sudah beragam. Apalagi sekarang, seperti kalian tahu, di Indonesia saja sudah banyak agama, ada 6 kan yang dianggap sebagai agama nasional selain Hindu Buddha. Nah, bagaimana caranya kita bertoleransi, menghargai sesama manusia yang berbeda agama dengan kita? Itulah tujuan dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Ternyata itu dari dulu anak-anak, sudah dari zamannya kerajaan pada masa Hindu Buddha. Nah, selanjutnya setelah mempelajari tentang kerajaan-kerajaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia, sekarang kita akan mempelajari tentang pengaruh-pengaruh masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia. Jadi apa saja pengaruhnya yang dibawa atas masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia, baik agama dan kebudayaan. Apa saja pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat? Kita akan bahas bersama ya. Pengaruh yang pertama yang akan kita bahas yaitu teknik arsitektur. Pengaruh yang pertama yang paling sangat terlihat
teknik arsitektur pada masa masuknya sebagai dampak masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu bisa terlihat pada bangunan candi. Kalian pernah melihat candi kan? Ketika Ibu mencontohkan tentang kerajaan Majapahit tadi, ada candi yang Ibu tampilkan, ada 3 candi. Candi Ruingin Lawang, Candi Tikus, dan juga Candi Brahu. Nah, seperti itu adalah salah satu candi peninggalan dari kerajaan Majapahit. Bagaimana dengan kerajaan yang lain? Banyak sekali, masing-masing kerajaan itu biasanya mereka meninggalkan candi yang masih ada sampai sekarang. Itu yang candi yang di Jawa Timur, peninggalan kerajaan Majapahit. Bu, saya pernah berkunjung ke Candi Prambanan atau Candi Borobudur di Jawa Tengah. Kok beda, Bu? Kok warnanya hitam? Kok yang di Ibu contohkan tadi ke warnanya coklat? Nah, benar. Memang terdapat perbedaan dari bahan pembuatnya, tapi di kesamaannya itu adalah dari teknik arsitekturnya. Jadi memang candi ini merupakan peninggalan salah satu pengaruh dari adanya Hindu-Buddha di Indonesia, yang juga waktu itu candi ini sebelum masyarakat Indonesia kedatangan Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia itu sudah percaya dengan adanya undan berundak. Jadi makanya kenapa kok kebanyakan candi itu tinggi berundak-undak, sebenarnya itu juga merupakan bukti akulturasi adanya kepercayaan masyarakat Indonesia sebelum kedatangan Hindu-Buddha dan sudah kedatangan Hindu-Buddha ke Indonesia. Jadi memang teknik arsitekturnya ini bisa kita lihat dari bangunan candi dan juga seni rupa, seni ukir ini banyak sekali. Jadi kalau kalian memperhatikan lagi di beberapa candi itu ada relief atau ukiran pada dinding candi. Itu juga merupakan salah satu pengaruh dari masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kalau kalian memperhatikan detail, ini relief yang paling terlihat banyak itu di Candi Borobudur. Jadi masing-masing tingkatan, apalagi tingkatan bawah, itu banyak sekali ukiran-ukiran. Nah, seperti itu merupakan salah satu bukti pengaruh masuknya Hindu-Buddha dalam bidang arsitektur, seni rupa, seni ukir yang diukirkan atau dipahatkan pada dinding candi. Selanjutnya, pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha yang nomor 2 yaitu stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial ini adalah pengelompokan masyarakat berdasarkan status-status sosialnya. Jadi pada masa itu status sosial masyarakat Indonesia kan waktu itu ada 2 agama, Hindu dan Buddha. Nah, perbedaan stratifikasi sosial antara Hindu dan Buddha ini berbeda, anak-anak. Yang pertama kita membahas tentang agama Hindu dulu. Seperti yang mungkin kalian masih ingat ketika awal pertemuan materi masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu Buddha dulu, kalau agama Hindu itu ciri khasnya itu mereka mengenal adanya sistem kasta. Nah, sistem kasta pada agama Hindu ini memang membagi masyarakat menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah kasta Brahmana, itu yang terdiri dari para pendeta. Kemudian kasta yang kedua adalah kasta Ksatria. Kasta Ksatria ini para raja dan para bangsawan atau keluarga istana. Kemudian kasta yang ketiga adalah kasta Waisya. Ini golongannya para pedagang, saudagar kaya, gitu. Dan yang terakhir adalah kasta Sudra. Kasta Sudra ini kasta paling bawah, itu orang-orang bawah seperti ya, orang kecil gitu. Orang kecil di sini maksudnya ya buruh dan sebagainya begitu. Selanjutnya dalam agama Buddha. Dalam agama Buddha itu tidak mengenal sistem kasta seperti agama Hindu. Jadi dalam agama Buddha sendiri dibagi menjadi 2 kelompok. 2 kelompok ini, satu kelompok pertama itu terdiri dari biksu dan juga biksuni atau pemuka agama Buddha. Kemudian kelompok kedua ini adalah masyarakat umum atau masyarakat biasa selain biksu dan biksuni. Jadi dalam agama Buddha penggolongan masyarakatnya itu hanya berdasarkan itu. Berbeda dengan agama Hindu yang memang mereka mengenal adanya pembagian
kasta. Selanjutnya adalah kepercayaan. Kepercayaan masyarakat Hindu-Buddha, pengaruh agama Hindu-Buddha ke Indonesia waktu itu membawa kepercayaan baru anak-anak, yang sebelumnya di mana masyarakat Indonesia itu sebelum kedatangan Hindu-Buddha kan mereka mempunyai kepercayaan sendiri seperti animisme dan dinamisme. Kemudian ketika Hindu-Buddha masuk, mereka juga masih istilahnya saling berakulturasi, bersinkretisme, tapi kepercayaan masyarakat sendiri itu masih ada meskipun bercampur dengan agama Hindu-Buddha. Jadi memang meskipun agama Hindu-Buddha masuk, itu unsur kepercayaan dari masyarakat Indonesia sendiri itu tetap hidup, sehingga kepercayaan dari agama Hindu dan Buddha itu bercampur dengan unsur kepercayaan atau penyembahan terhadap nenek moyang, begitu. Kemudian yang keempat adalah konsep raja dan kerajaan. Jadi pada pengaruh ini sangat jelas terlihat sekali karena kenapa? Karena sebelum masuk Hindu Buddha ke Indonesia, itu masyarakat Indonesia tidak mengenal sistem raja ataupun kerajaan. Jadi memang masyarakat Indonesia pada waktu itu mereka itu taunya adalah kepala suku, jadi ada yang memimpin. Ya seperti itu, tapi tidak dalam bentuk kerajaan karena memang mereka itu berkelompok begitu. Nah, ketika masuknya Hindu-Buddha itu sudah mulai mengenal adanya, oh ini kerajaan. Nah, dalam kerajaan ini ada raja yang memimpin. Jadi sudah mengenal adanya konsep raja dan kerajaan. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan berdirinya kerajaan pertama Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu Kerajaan Kutai Kartanegara yang beragama Hindu. Itu adalah bukti kalau konsep raja dan kerajaan itu pertama kali dimulai itu adalah pada masa Kerajaan Kutai. Nah, selanjutnya yang kelima, pengaruh yang kelima yaitu dalam bidang aksara dan kesusastraan. Dalam bidang aksara dan kesusastraan ini, yang pertama aksara. Ketika masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia, yang mereka bawa itu mereka juga memperkenalkan huruf Pallawa dan juga bahasa Sanskerta. Mungkin di antara kalian yang pernah melihat atau memperhatikan beberapa prasasti atau candi-candi peninggalan zaman dulu, kok ada tulisannya apa ini? Kok tulisannya tidak seperti huruf, misalnya kalau kalian tahu huruf Jawa kuno, ya tidak, itu apa? Ternyata itu adalah huruf Pallawa dan juga bahasa Sanskerta pada masanya Hindu-Buddha. Jadi huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta ini berasal dari India karena memang di sana itu mereka masuk selain membahas agama Hindu-Buddha, ini huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta juga berkembang dalam masyarakat begitu. Kalau dalam bidang kesusastraannya sendiri ini dikenal dengan adanya prosa dan tembang. Jadi seni kesusastraan pada masa Hindu-Buddha itu memang juga berkembang pesat. Selain huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta tadi, juga dalam perkembangannya kesusastraan ini mereka mempunyai 4 kitab. Yang pertama ada kesusastraan tentang kesusastraan agama, itu tentang kitabnya. Jadi kesusastraan ini berkembang menjadi beberapa kitab, ada yang kitab agama, kemudian kitab hukum, kitab cerita, dan juga kitab wiracarita. Jadi kitab wiracarita atau kitab kepahlawanan mungkin yang sering kalian dengar atau kalian lihat seperti cerita Mahabharata atau Ramayana, kisah Pandawa 5 yang banyak sekali di tahun-tahun sebelumnya juga sudah ada tayang waktu itu di televisi. Nah, itu merupakan salah satu cerita peninggalan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia. Jadi memang cerita-cerita itu berasal dari kitab wiracarita yang merupakan kesusastraan peninggalan dari agama dan kebudayaan Hindu-Buddha yang berkembang di Indonesia. Jadi, oh ini ceritanya dari mana? Itu bisa ada buktinya di mana? Berasal dari kitab wiracarita
yang berasal dari India, seperti itu. Jadi memang cerita itu waktu itu di kitabnya ada. Nah, sampai sini dari penjelasan Ibu dari awal tadi tentang kerajaan-kerajaan dan juga pengaruh-pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, yang dapat kita tarik kesimpulan adalah tentang bagaimana agama dan kebudayaan Hindu-Buddha itu berkembang, masuk dan diterima di Indonesia, yang kemudian dianut oleh masyarakat sebagai kepercayaan baru, dan kemudian terus berkembang pesat menjadi beberapa kerajaan di Indonesia yang waktu itu terus berkembang sampai sudah mulai mengalami kemunduran ketika datang lagi agama dan kebudayaan baru, yaitu agama Islam. Nah, itulah materi yang akan kita bahas pada pertemuan besok. Setelah Hindu-Buddha masuk, agama selanjutnya yang masuk ke Indonesia adalah agama dan kebudayaan Islam. Gitu ya anak-anak. Untuk materi lebih lanjut, nanti kalian bisa mencari informasi melalui browsing atau buku dan bahan ajar atau modul yang sudah Ibu buat ke kalian, nanti sudah Ibu share di grup. Dan juga untuk diskusinya untuk pertemuan kali ini seperti biasa di Google Classroom kita lanjutkan lagi setelah Ibu mengirim video yang Ibu buat ini, dan juga nanti kita akan bahas bersama bagaimana tentang kerajaan-kerajaan dan pengaruh yang sudah kita bahas ini. Jadi nanti Ibu juga akan memberikan, Ibu mau mengetes kemampuan kalian juga terhadap materi yang sudah kita pelajari hari ini. Kita evaluasi bersama, dan selamat belajar ya anak-anak. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap menerapkan protokol kesehatan, dan semangat terus belajar. Meskipun keadaan menghalangi kita untuk bertemu, kita tetap saling istilahnya saling menguatkan dengan kita tetap bisa belajar meskipun dengan daring seperti ini. Tetap semangat ya anak-anak, jaga kesehatan. Kurang lebihnya Bu Emil minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.